Jadi boleh Pak salat sunat fajar itu di waktu duha. Ya, tapi lagi-lagi kalau kita rujuk ke dua hadis sebelumnya, kasusnya tertidur atau terlupa. Bukan dek malih, dek santai-santai. Tidur kadang begini, kita ni kalau aneh-aneh ibadah jadi fitnah. Ya nak? Karena Nabi sudah katakan tidak ada lagi salat setelah salat fajar, setelah salat subuh maksudnya, tidak ada lagi salat setelah salat asar sampai terbit terbenam matahari. Supaya aman, maka Bapak Ibu yang mau mengganti salat fajar tadi di rumahlah gantinya. Karena kata Nabi, siapa yang tidak sempat salat 2 rakaat fajar karena tadi tidur kasusnya, maka salatlah ketika terbit matahari. Itu artinya di rumah saja. Boleh tidak kita mengqada salat sunat fajar? Jawabannya boleh, tapi kondisional, tidak mutlak boleh untuk semua orang. Untuk orang tertentu dengan kasus tertentu. Tidak semua orang boleh mengqada atau melakukan salat sunat setelah subuh mengganti rawatib qabliyah subuh atau salat sunat fajar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih bicara dalam bab salat at-tatawwu', hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat sunat. Di pertemuan yang lalu kita baru membahas salat yang kita namakan dengan rawatib. Ya, seperti yang saya katakan, penamaan rawatib itu tidak dari Nabi ya, tapi dari para ulama. Karena Nabi diceritakan hanya melaksanakan salat, ada yang 10, ada yang 12, ada yang begini jumlahnya, dan tidak ada sebutan khusus. Nah, rawatib itu karena dia mengikut dengan salat wajib, nah yang mengikut itu bahasanya rawatib. Nah, kita terakhir ada pertanyaan tentang boleh tidak kita mengqada salat fajar, salat sunat fajar atau yang disebut rawatib qabliyah subuh. Andai Bapak Ibu tidak bisa atau belum sempat melakukan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, apakah boleh salat yang 2 rakaat sebelum subuh itu kita kerjakan setelah subuh ini? Kemarin sudah saya jelaskan sepintas. Nah, sekarang saya jelaskan hadis-hadisnya, biar kalau kita beramal dengan dalil. Sepanjang ada dalil silakan beramal. Kalau tidak ada dalil, tidak ada contoh, maka tinggalkan. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Man nama an salatin au nasiyaha falyusalli iza zakaraha la kafarata laha illa zalika. Siapa yang tertidur atau lupa dari satu salat. Jadi an salatin itu nakirah namanya, umum, apapun wajib atau sunat. Tidak ada disebutkan salat wajib. An salatin itu umum. Siapa yang tertidur atau lupa dari satu salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat itu ketika teringat atau terbangun, dan tidak ada kafarat untuknya kecuali hanya melaksanakan salat yang lupa
atau terlewat karena tidur itu. Jadi hadis ini menjelaskan, misalnya bapak ibu tertidur lah jam 7 jago, berarti bapak ibu kan lah terlambat subuh dan lah lewat waktu subuh tu. Bapak ibu salat subuhnya jam 7 dan salat qabliyah tetap dilakukan. Jadi kalau bapak ibu tertidur bangunnya siang, jangan lewatkan salat rawatib qabliyah itu atau salat sunat fajar walaupun tidak di waktu fajar lagi. Karena berlaku ketentuan orang yang tidur dan terlupa, dia kerjakan salat itu di waktu terbangun atau waktu ingat. Ini berlaku untuk semua salat sunat, wajib atau sunat. Tetapi sebagian para ulama mengatakan salat yang sudah di luar waktunya itu tidak lagi disebut salat ada, tapi namanya salat qada. Itulah yang disebut qada salat namanya. Kan kalau bapak ibu salat subuh yang pas kita tadi pas waktunya, kan niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini adaan di situ, cash tunai di waktunya. Tapi kalau bapak ibu tertidur bangun jam 7, niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Ndak adaan le Pak ya. Adaan itu pada waktunya. Qada itu di luar waktunya. Jadi mengqada salat itu ndak ada. Mengqada salat itu kalau kita tertidur atau terlupa di luar waktunya kita salat, maka itu disebut qada. Tapi salat yang kita tinggalkan sekian puluh tahun yang lalu ndak ada qadanya sekarang. Beda dengan puasa. Kalau puasa yang kita tinggalkan walaupun sudah 20 tahun yang lalu tetap diqada. Kalau salat enggak. Salat yang tinggal sengaja sekian tahun yang lalu enggak ada qadanya. Qadanya hanyalah taubat saja. Begitu taubat, salat hapus. Qada salat itu kalau kita terlambat karena tidur atau lupa dan di luar waktunya. Ya kalau masih dalam waktunya tidak ada masalah. Ini di luar waktunya. Kita misalnya Bapak Ibu bisa jadi pergi dari luar kota sampai di Padang jam ampe. Mato nak tanggung bareknya. Kali tunggu subuh azan sajam lain. Nama nunggu azan tu tak kalau. Lah jam 7 baru dapat jago. Itulah salat qada namanya. Termasuk yang sunat. Bapak ibu kalau salat sunat sebelum salat subuh tadi tetap qada namanya. Jadi salat sunat tu boleh diqada, boleh. Satu kalau kita tertidur atau terlupa. Itu ketentuannya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Umar bin Husain, hadis riwayat Abu Dawud. Diceritakan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri fastaiqazu biharri syamsi fartafa'u qalilan hatta istaqallat asy-syamsu summa amara muazzinan fa'azzana fa shalla rak'atain qabla al-fajri summa aqama summa shallal fajra. Diceritakan bahwa kami bersama Rasulullah pernah mengadakan sebuah perjalanan, lalu mereka semua tertidur dari salat fajar, maksudnya salat subuh. Lalu mereka terbangun sampai matahari sudah keras cahayanya. Lalu mereka pindah tempat untuk menghindari sengatan cahaya matahari. Di langit kok, kalau jam 9 kok. Itu. Lalu Nabi menyuruh seseorang azan, maka orang itu azan. Lalu Nabi salat 2 rakaat sebelum fajar, kemudian iqamat, kemudian salat subuh. Itu hadis sahih itu Ibu. Ya. Jadi ceritanya Nabi sama sahabat mengadakan perjalanan, mungkin karena lelahnya, ya mungkin sudah jam 3 tertidur,
di perjalanan itu, tidur di padang pasir itu mungkin sampai sudah tinggi matahari. Tidak ada satu pun yang terbangun di pagi itu. Sudah tinggi matahari, bahkan sudah panas sekali cahayanya. Hingga ketika bangun tu mereka harus berpindah tempat, cari tempat yang teduh, cari bayang-bayang, karena cahayanya sudah sudah sangat panas. Maka Nabi suruh salah seorang azan. Kata Nabi azan. Lalu setelah azan Nabi salat fajar 2 rakaat. Mereka tidak fajar lagi itu. Dan baru Nabi suruh iqamat, baru salat subuh berjamaah. Jadi ini kasusnya tetap tertidur. Ya Pak. Jadi salat sunat sebelum fajar tu bisa jam 9 pagi. Bisa Pak. Kalau Bapak Ibu tertidur tadi. Ini biasa kita kerjakan, lalu kita suatu hari tertidur, bangunnya sudah siang. Bahkan azan itu tetap. Kan azan itu tanda waktu salat masuk. Kata Nabi begitu, iza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum. Bila sudah datang waktu salat, azan. Ini tidak datang lagi, dah habis waktu salat. Perintah Nabi bila datang waktu salat azan. Sekarang tak ada lagi waktu salat, sudah lewat waktu salat, tetap azan. Kenapa? Tertidur. Dianggap itu masih waktunya, begitu. Tidur, maka azan. Setelah azan Nabi salat 2 rakaat sunat fajar itu. Nah, itu menunjukkan kebolehan kita salat sunat fajar itu walaupun sudah lewat waktu subuh, dengan catatan kita tertidur. Dan baru iqamat, dan baru subuh berjamaah. Jadi kasus tidak tertidur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang, ya tadi terlambat bangun tidur, ya lalu sampai di masjid orang sudah salat, ikut salat wajib dulu, nanti setelah itu baru salat sunat. Kalau di waktunya mah adaan, kalau sudah dua waktunya qada lagi. Itu yang disebut mengqada tadi. Salat sunat fajar di waktu fajar. Sekarang fajar udah lewat, berarti tidak waktunya lagi itu. Maka qada niatnya. Kalau salat subuhnya? Ada, karena di waktunya. Kecuali subuh tidak lagi di waktunya. Yang kasus subuh terlewat itu qada lagi, karena sudah tinggi cahaya matahari. Misalnya begini, Bapak terlambat bangun, orang sudah iqamat. Berarti kan kita di salat subuh itu niatnya tetap ada, sengajaku salat subuh adaan. Subuhnya adaan, habis itu baru salat sunat 2 rakaat. Qadaan lagi. Itu mengqada fajar tadi. Dan itu pernah terjadi, disebutkan ya. Ini hadis dari Uqbah bin Mukram, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, man lam yusalli raka'atal fajri falyusallihi ma ba'da ma tatlu'u syamsu. Siapa yang belum melaksanakan salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia salat 2 rakaat itu setelah terbit matahari. Jadi boleh Pak salat sunat fajar itu di waktu duha. Ya, tapi lagi-lagi kalau kita rujuk ke 2 hadis sebelumnya, kasusnya tertidur atau terlupa. Bukan dek malih, dek santai-santai. Tidur atau lupa. Dan itu dijelaskan lagi dari hadis dari Yahya bin Sa'id. Dia bercerita, kakeknya katanya, kharaja ila subhi fawajadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi subhi walam yakun raka'a raka'atil fajri fasallama an nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama hina faragha minas subhi faraka'a raka'atil fajri famarra bihin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hazihi salah fa akhbarahu fasakatan nabi wa madha wa lam yaqul syai'an. Ini ya hadis riwayat Ahmad. Jadi diceritakan katanya, ini kakeknya nih,
kakeknya itu datang ke masjid salat subuh, sudah iqamat. Nabi sudah salat subuh bersama sahabat, dan dia belum salat 2 rakaat. Ya, belum salat 2 rakaat sunat fajar. Lalu dia ikut salat subuh bersama Nabi. Setelah Nabi salam, dia berdiri salat 2 rakaat. Nampak oleh Nabi, ini orang salat 2 rakaat setelah salat subuh, padahal tidak ada lagi waktu salat sunat itu. Lalu setelah dia salam, orang ini, kakeknya Yahya ini, ditanya oleh Nabi, ma hazihi salah, apa salatmu ini? Nabi yang bertanya, kamu salat apa? Maka dia menjawab, tadi saya terlambat bangun dan tidak sempat salat 2 rakaat fajar karena sudah saya dapati engkau dan sahabat sudah salat berjamaah, maka saya salat 2 rakaat mengganti yang itu. Maka apa yang terjadi? Fasakatan Nabi, Nabi diam saja, tidak mengomentari, tidak membolehkan, tidak menyalahkan. Nabi diam, famarra, Nabi berlalu, walam yakul syai'an, tidak berkata apa-apa lagi. Ini yang disebut hadis takriri namanya. Ketika ada satu kasus, Nabi tidak menganjurkan, tidak melarang, itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Hukumnya kondisional. Kalau Nabi berkata, siapa yang tidak salat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia salat setelah subuh. Berarti itu diperintah tu Pak. Berarti kita tidak punya pilihan tu. Yang tidak sempat tadi setelah subuh. Tapi dalam kasus ini Nabi diam saja, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kalau begitu kondisinya engkau boleh, tapi untuk kasus engkau saja, kira-kira begitu. Kalau ada nanti kasus-kasus seperti engkau, berlaku hukum seperti engkau. Ada saat pernah kejadian, sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan azal. Azal itu artinya membuang sperma di luar. Ya, maka Nabi pun diam. Ya, tidak membolehkan, tidak melarang. Tapi satu kali ada yang mengatakan, bertanya sama, ya Rasulullah, saya azal. Kata Nabi, tidak boleh, tidak boleh. Yang dilarang Nabi ini karena kaya orangnya, dia mampu, punya anak banyak, dilarang Nabi. Yang ini karena mungkin Nabi tahu dia susah, dia miskin, mungkin tidak siap, dia punya anak banyak, maka Nabi tidak membenarkan, tidak menyalahkan, diserahkan pada dia. Itu namanya hadis takriri. Jadi dalam konteks mengqada salat rawatib qabliyah subuh atau yang kita namakan salat sunat fajar, itu diserahkan kepada keadaan kita masing-masing. Bila bapak ibu selama ini rutin melakukan salat sunat fajar, rutin sifatnya, dan hari itu bapak ibu terlewat karena tidur atau lupa, seperti hadis yang 2 sebelumnya, maka silahkan salat sunat 2 rakaat setelah subuh, niatnya mengqada. Tetapi kadang-kadang begini, kita ni kalau aneh-aneh ibadah jadi fitnah, ya nak? Karena Nabi sudah katakan tidak ada lagi salat setelah salat fajar, setelah salat subuh maksudnya, tidak ada lagi salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Supaya aman, maka bapak ibu yang mau mengganti salat fajar tadi, di rumahlah gantinya. Karena kata Nabi, siapa yang tidak sempat salat 2 rakaat fajar karena tadi tidur kasusnya, maka salatlah ketika terbit matahari. Itu artinya di rumah saja. Kecuali seperti kita sekarang, semua sudah punya pengetahuan. Kadang beko nampak orang sembahyang sunat setelah subuh, Pak, heboh orang beko. Nah, eko ajaran dulu ko. Kecuali kalau pengetahuan sudah sama, insya Allah tidak masalah.
Karena ada garansi tadi, siapa yang belum salat sunat qabliyah subuh atau yang disebut fajar itu rakaat al-fajri, falyusallihima ba'da an tatlu asy-syams, maka salatlah dia setelah matahari terbit. Itu artinya boleh agak lambat nanti di rumah sajalah ganti. Yang tidak sempat karena terlambat bangun atau karena lupa. Ini bukan karena lalai-lalai, karena terlambat bangun atau karena lupa. Karena bahasanya tadi manama au nasiya, siapa yang tertidur atau terlupa. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, boleh tidak kita mengqada salat sunat fajar? Jawabannya boleh, tapi kondisional, tidak mutlak boleh untuk semua orang. Untuk orang tertentu dengan kasus tertentu. Tidak semua orang boleh mengqada atau melakukan salat sunat setelah subuh mengganti rawatib qabliyah subuh atau salat sunat fajar 2 rakaat. Itu kondisional. Nah, begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Itu kan yang Ustaz kasih contoh adalah salat fajar. Itu berlaku tidak untuk salat sunat rawatib yang lain? Misalnya kemarin Ustaz menerangkan salat sunat rawatib itu ada yang 10, 12, 14 gitu. Yang kita nih berusaha kalau insya Allah kalau dapat gitu ya, 4 rakaat sebelum lohor, 4 rakaat sesudah lohor, mau ngejar itu, tapi karena waktunya singkat antara azan dengan qamat, nggak bisa itu dapat 4 rakaat, tapi dapat 2 rakaat. Bisa nggak kita keadaan nih, berarti sesudah sholat lohor itu kita mengganti yang 2 rakaat yang sebelum. Jadi akhirnya kita sholatnya 2 rakaat sebelum, 6 rakaat sesudah. Nah, itu berlaku tidak gitu keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada salat yang 2 rakaat subuh itu tidak ada contoh, tidak ada hadis. Tetapi kan berlaku pada hadis pertama tadi, siapa yang lupa atau tertidur dan dari satu salat, umum itu apapun salatnya. Cuman yang qabliyah zuhur, selama ada waktu zuhur berlaku. Yang fajar kan terbatas. Kalau qabliyah zuhur atau qabla maghrib, selama masih ada waktunya kan masih boleh. Kalau fajar itu kan yang disebut rakaat al-fajar itu kan di waktu fajarnya itu yang jadi masalahnya. Waktu fajarnya terbatas. Tapi kalau begini, Bapak Ibu datang ke masjid ya, tadi karena memang kasus tertidur zuhur, sampai di masjid ada gage-gage ke masjid kira orang lah ikaman. Ya nah. Ibu bapak biasa rawatib qabla zuhur kok. Maka silakan ganti setelah salat. Karena berlaku di hadis pertama tadi, siapa yang tidur atau terlupa dari satu salat, an salatin, salatin itu umum tanpa batas, tapi dia tertidur atau lupa, maka salatlah dia iza zakaraha, ketika terbangun atau ketika ingat itu. Kan bisa jadi begitu tadi, awak sudah zuhur lalu itu pas jago orang lazan, ibu biasa salat ya habis sebelum salat asar tu kan ada salat tu, ada yang 2 ada yang 4. Kalau mau yang 2 itu masuk hadis Bukhari, baina azanan rakaatain, antara 2 azan ada 2 rakaat. Kalau yang 4 rakaat kemarin ada hadis At-Tirmizi, Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Bapak Ibu biasa salat 4 rakaat sebelum salat asar, biasa. Kalau tidak biasa tidak ya. Makanya mengqada salat sunat qabliyah itu Nabi tidak menyuruhnya dan tidak ya melarangnya dalam kasus ya kakeknya Yahya bin Sa'id tadi. Itu boleh diganti kalau itu sebuah kebiasaan dan tertinggal karena tertidur atau karena lupa, bukan karena lalai. Tapi orang dari tadi azan itu mau tahu aja, tu orang tibu orang lah kamai ada ganti itu.
tetap kasusnya tertidur atau terlupa. Boleh. Kata Nabi, salat ketika dia bangun dan ketika dia ingat. Kalau dia sudah menemukan salat wajib, setelah salat wajib dia ganti. Karena kalau sudah salat wajib ditunaikan, Bapak Ibu tidak boleh salat sunat. Karena perintah Nabi begitu. Iza aqamatis salat fala salata ilal maktubah. Bila sudah iqamat untuk salat wajib, tidak ada lagi salat sunat kecuali wajib. Jangan pula Bapak Ibu sampai di masjid orang sedang salat wajib, nanti dikejar dulu salat sunatnya. Lalu biarlah kita terlambat ikut salat wajib, tidak boleh. Tidak ada salat sunat lagi kalau salat wajib sudah iqamah. Tapi yang mengqada salat sunat itu pertama karena kebiasaan, dia biasa. Kedua karena sebab dia tertidur atau terlupa. Maka semua salat sunat yang biasa dia lakukan, niatnya qada. Begitu. Nah ini kan kalau fajar ini kan karena memang waktunya terbatas. Itu maka menjadi khusus. Ditambah memang istimewa. Istimewa itu pahalanya paling besar. Yang kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Rugi kita kalau tidak mengqadanya, kan begitu. Kalau yang lain-lain kan tidak sehebat salat sunat fajar ini. Begitu. Baiklah Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.